Bapak-bapak, ibu-ibu seangkatan tante, jujur saja, kapan terakhir kali permainan di kamar tidur terasa benar-benar mendebarkan sampai jantung rasanya mau copot? Atau jangan-jangan sekarang si Joni justru lebih sering mogok, sementara ibu hanya bisa pasrah menunggu semuanya selesai? Dengarkan baik-baik, menua itu memang pasti, tapi lemas di ranjang adalah pilihan. Tante Niken punya rahasia nakal. Bukan obat kuat kimia, bukan jamu pahit, melainkan hanya modal tatapan mata dan aroma yang tepat. Cukup untuk membuat gairah pasangan bapak dan ibu meledak lagi seperti saat malam pertama. Penasaran bagaimana caranya membuat mesin lama kembali meraung malam ini? Sebelum Tante membongkar rahasia dapur ini, tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, supaya kita tetap jadi lansia asik yang tidak kalah gesit dari anak muda. Yuk, mendekat. Sayang-sayangku semua, sobat lansia asik. Tante sering merasa sedih mendengar curhatan di arisan atau di pos ronda. Banyak yang berkata, "Ah, Tante Niken, kita ini sudah bau tanah. Umur 55, 60, urusan kasur tinggal kewajiban. Yang penting setor." Aduh, tolong buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Itu namanya pola pikir berkarat. Justru di usia sekarang, anak-anak sudah mandiri, cucu sudah ada yang memanggil mom. Seharusnya ini menjadi babak kedua bulan madu kita. Masalahnya, banyak bapak-bapak sudah minder lebih dulu karena merasa senjatanya tidak sekeras beton seperti usia 20-an. Sementara banyak ibu-ibu merasa tubuhnya sudah layu dan tidak kencang lagi, akhirnya enggan melayani. Padahal seksologi modern membuktikan bahwa kenikmatan batin di usia senja bukan soal adu otot atau akrobat di kasur, melainkan soal koneksi rasa. Bayangkan sebuah mobil antik. Jika diperlakukan seperti mobil balap F1, baut-bautnya pasti rontok. Namun jika dikendarai dengan teknik yang tepat, pelan tapi mantap, suaranya justru terdengar klasik dan mahal. Begitu pula tubuh kita. Di video ini, Tante akan mengajarkan teknik manipulasi pikiran. Kita akan memainkan tombol-tombol rahasia di otak pasangan. Tujuannya satu, membuat pasangan bapak dan ibu basah dan tegak, bukan karena paksaan gesekan fisik, tetapi karena gairah yang meluap dari dalam kepala. Ingat, organ seksual terbesar manusia bukan yang ada di antara paha, melainkan yang ada di dalam kepala. Jika otaknya sudah panas, tubuh pasti mengikuti. Jadi simpan dulu minyak angin dan koyo cabainya. Kita akan belajar menjadi penakluk ranjang yang elegan. Siap menyimak? Sekarang kita masuk ke jurus pertama. Coba Bapak ingat, kapan terakhir kali Bapak menatap mata istri dengan sungguh-sungguh saat sedang, ehem, bertempur? Atau ibu, kapan terakhir kali menatap mata suami dengan pandangan penuh pemujaan? Kebanyakan dari kita di usia sekarang lebih sering bermain dalam gelap, atau bahkan memejamkan mata karena lelah, sambil memikirkan cicilan sambil bergerak seadanya. Ayo ngaku, kesalahan fatal para lansia adalah memutus kontak mata. Padahal mata adalah kabel listrik asmara. Jika kabelnya terputus, lampunya tidak akan menyala, hanya redup. Tante beritahu, tatapan mata yang tepat bisa setara dengan pemanasan selama 15 menit. Serius, saat Bapak menatap mata istri dengan intensitas yang pas, Bapak sedang mengirim sinyal ke otak purbanya. Aku menginginkanmu, kamu masih seksi di mataku. Banyak wanita usia 50 tahun ke atas merasa tidak percaya diri, merasa keriput, merasa payudaranya sudah turun. Jika Bapak justru memalingkan wajah saat berhubungan, istri akan merasa tubuhnya ditolak. Akibatnya, pelumas alaminya mengering. Sakit, Pak. Dan jika sudah sakit, dia akan menolak ronde berikutnya. Namun jika Bapak mengunci tatapan, seolah Bapak berkata, "Kamu cantik." Itu membuatnya rileks, nyaman, dan tubuhnya otomatis siap menerima Bapak. Ini bukan teori sembarangan, ini psikologi dasar. Jadi malam ini, Tante tantang. Jangan mematikan lampu sepenuhnya. Nyalakan lampu tidur yang redup agar suasana terasa hangat. Mulailah saling memandang. Jangan hanya menatap tubuhnya, tapi tatap jiwanya melalui mata. Rasakan perbedaan getaran yang muncul. Ini inti ilmunya Bapak Ibu. Sekarang Tante bagikan ilmu mahal yang jarang dibahas. Jika tadi Tante menyarankan menatap mata, sekarang Tante jelaskan cara menatap yang efeknya seperti terkena pelet cinta.
Namanya teknik left eye gaze atau tatapan mata kiri. Mengapa mata kiri? Karena penelitian menunjukkan mata kiri terhubung langsung dengan otak kanan, pusat emosi, perasaan, dan intuisi. Saat Bapak berbincang santai di tepi ranjang atau mulai menggenggam tangan istri, fokuskan pandangan hanya ke bola mata kirinya. Jangan melirik kemana-mana. Tatap dengan lembut dan stabil. Otak istri akan merespons dengan membanjiri tubuhnya hormon oksitosin, hormon cinta, hormon rasa aman. Bagi wanita lansia, rasa aman adalah kunci orgasme. Pria butuh rangsangan fisik, wanita butuh rasa aman terlebih dahulu baru bisa panas. Dengan memicu oksitosin lewat mata kiri, Bapak seperti menekan tombol on di pusat gairahnya. Tatapan ini terasa menyihir. Dia akan merasa sangat dimengerti dan dicintai, sehingga menjadi lebih lentur dan responsif terhadap sentuhan Bapak. Cobalah nanti saat makan malam atau menonton TV berdua. Tatap mata kirinya, tersenyum sedikit. Perhatikan reaksinya. Biasanya dia akan bertanya, "Kenapa sih, Pak? Kok Mama dilihatin begitu?" Nah, itu tanda panah asmara sudah menancap. Jurus kedua berkaitan dengan hidung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dengarkan tante baik-baik. Musuh terbesar gairah di usia senja adalah bau balsem, minyak angin, dan koyo. Jangan tersinggung, ini fakta. Bagaimana gairah mau naik jika baru mau berpelukan aromanya seperti ruang UGD? Hidung adalah jalur cepat menuju memori dan emosi. Aroma yang tepat bisa membuat lutut lemas, sementara aroma yang salah bisa membuat si Joni langsung layu. Tante perkenalkan konsep jangkar aroma. Kita harus menciptakan wangi khusus yang ketika dicium pasangan, otaknya langsung terhubung ke urusan ranjang. Jangan gunakan parfum yang sama untuk ke pasar, ke masjid, dan ke kasur. Bedakan. Aroma feromon pria yang bercampur dengan wewangian tertentu adalah afrodisiak alami bagi wanita. Jadi mulai sekarang, jika ingin dinas malam, mandilah dengan bersih. Gosok gigi, gunakan parfum maskulin tapi lembut, bukan yang menyengat. Ibu-ibu juga demikian. Jangan memakai daster yang masih berbau masakan sore tadi. Ganti dengan aroma manis atau floral. Tujuannya agar pasangan sadar, wah ini kode keras. Alam bawah sadar akan merekam aroma itu sebagai tanda bahaya, bahaya yang nikmat. Saat Bapak memeluk istri dan aroma itu tercium, tubuhnya otomatis bersiap. Jantungnya berdebar bukan karena kaget, melainkan karena antisipasi kenikmatan. Untuk bapak-bapak lansia asik yang ingin tampil dominan tapi tetap mengayomi, pilih aroma kayu-kayuan seperti woody, musk, kesturi, sandalwood, atau cendana. Aroma ini memberi kesan tenang, kokoh, dan jantan. Hindari aroma buah atau permen yang terlalu manis. Wangi kayu secara psikologis membuat wanita merasa dilindungi, dan rasa dilindungi itu seksi. Semprotkan di titik nadi, leher, belakang telinga, dan sedikit di dada. Agar saat istri bersandar setelah permainan usai, aromanya masih tertinggal sebagai kenangan indah. Untuk ibu-ibu, pilih aroma vanila, jasmin lembut, atau mawar yang halus. Kuncinya adalah tidak berlebihan. Cukup samar, membuat penasaran. Sekarang kita masuk ke topik paling sensitif. Tante tahu banyak bapak-bapak yang diam-diam gelisah. Tante saya ingin, tapi kok yang bawah tidak mau diajak kerjasama. Ini sering disebut disfungsi ereksi. Namun jangan buru-buru menvonis diri impoten. Sebagian besar masalah performa di usia 50 plus bukan karena organ rusak, melainkan karena pikiran yang ruwet. Namanya kecemasan performa. Takut gagal, takut tidak memuaskan, takut ejakulasi terlalu cepat. Ketakutan ini memicu hormon stres bernama kortisol, musuh utama testosteron, dan ereksi. Ibarat ingin menyetir mobil, tapi rem tangan ditarik kencang. Semakin cemas, semakin si Joni ngambek. Darah yang seharusnya menuju pusat justru lari ke kaki. Itu respons alami tubuh. Obat paling ampuh adalah rileks. Buang ekspektasi harus bermain 1 jam seperti aktor film dewasa. Itu mitos. Istri tidak membutuhkan durasi melainkan kualitas dan keintiman. Saat Bapak tenang, ereksi lebih mudah muncul. Jangan melawan kecemasan, terima saja. Bicarakan dengan istri, "Ma, kita santai saja." Keterbukaan justru menghilangkan beban. Keajaiban sering terjadi saat kita pasrah dan tenang. Tante beri tips praktis.
Kuncinya ada pada napas. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan, tahan 7 hitungan, lalu hembuskan lewat mulut 8 hitungan. Ulangi 3-4 kali. Teknik ini memindahkan tubuh dari mode panik ke mode nikmat. Saat Bapak rileks, aliran darah lancar. Istri bisa merasakan perbedaan antara napas panik dan napas penuh gairah. Rasanya berbeda. Teh hijau, herbal tertentu, dan magnesium juga membantu relaksasi. Tante tidak menyarankan obat biru sembarangan karena berbahaya bagi jantung lansia. Pilih yang alami. Napas teratur, pikiran tenang, hati senang. Pria yang tenang terlihat dominan, dan wanita di usia berapapun menyukai pria yang memegang kendali. Sekarang kita susun langkah tempurnya. Pertama, ciptakan suasana. Jangan langsung ke kasur setelah menonton berita yang membuat emosi naik. Matikan TV, putar musik lembut. Mandi air hangat, gunakan parfum rahasia. Kedua, masuk kamar dengan percaya diri. Tegakkan badan. Dekati pasangan, jangan langsung menyerbu area sensitif. Mulailah dengan sentuhan ringan. Ketiga, terapkan tatapan mata kiri. Tatap dengan senyum, biarkan oksitosin bekerja. Keempat, atur napas. Jika mulai gugup atau terlalu bergairah, berhenti sejenak. Nikmati prosesnya. Kita tidak dikejar siapa-siapa. Dengan kombinasi aroma yang memikat, tatapan yang meluluhkan, dan ketenangan jiwa, Bapak dan Ibu bukan lagi sekadar menjalankan kewajiban suami istri, melainkan bercinta dengan penuh seni. Kualitasnya akan jauh berbeda.